Halo Usmaners, balik lagi di channel Sinyo Kanari Breed. Video kali ini saya mau review ke teman-teman tentang ini anakan Kenari Merlok, anakan sama remaja. Ini enak, cocok di review karena di sini ada dari anakan yang belum mutasi, kemudian anakan yang mulai mutasi, kemudian yang setengah mutasi atau setengah badannya udah mulai berubah warna, bulunya udah mau ganti ke bulu dewasa, sama yang udah hampir beres. Nah, jadi bisa lebih mudah ke teman-teman menjelaskannya gimana sih perbandingan Kenari Merlok yang masih anakan, terus yang mulai mutasi, kemudian yang sedang mutasi, kemudian yang mau beres mutasi bulu warnanya. Oke teman-teman, ini ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ekor. Ini mau saya review ke teman-teman supaya buat teman-teman yang mulai suka sama Merlok bisa lebih nambah informasinya tentang seputaran Kenari Merlok. Kita lihat dari dekat aja. Ya teman-teman, Kenari Merlok itu sambil kita bahas aja apa itu Kenari Merlok. Walaupun di video-video saya yang sebelumnya udah pernah dibahas, tapi mungkin teman-teman baru gabung sama channel ini. Kenari Merlok itu kenari lokal. Dari posturnya sama dengan kenari lokal biasa, cuman yang membuat kenari ini istimewa ada di warnanya. Makanya disebut Merlok itu awalnya dari merah lokal. Jadi inilah kenari lokal yang warnanya mendekati ke merah. Menurut saya seperti itu, makanya kenapa mungkin kenari ini disebut Kenari Merlok. Kalau warna visual aslinya ini warnanya oranye pekat berbias merah, ada bias-bias merahnya. Jadi kalau diamati ada bias-bias merahnya, makanya mungkin disebut merah lokal. Nah, dari satu kulier ini, dari 10 ekor ini ada ini kayak teman-teman. Nah, ini warnanya udah keluar. Yang lainnya teman-teman mungkin lihat ada yang warnanya masih seperti mentega. Itu anakan yang belum mutasi. Contoh ini. Tuh yang loncat ke sana ke sini. Itu anakan Merlok. Rata-rata anakan Merlok memang warnanya seperti itu. Nggak langsung jadi seperti yang ini. Yang di sana itu juga sama, waktu anakannya warnanya seperti ini. Warnanya pasti semua rata-rata seperti ini dulu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena ada tahap mutasi tadi. Jadi mutasi itu perpindahan warna. Pindah warnanya kayak gimana? Jadi si bulu anakannya itu rontok, ambrol. Nah, bulu baru yang tumbuh itu bulu dewasa. Nah, bulu dewasanya warnanya lebih pekat dari warna anakan. Nah, makanya anakannya dari seperti ini tuh ya, anakannya seperti itu. Pas udah mutasi warnanya jadi oranye pekat berbias merah seperti itu. Nah, di sini ada yang anakan belum mutasi sama sekali, ada yang udah mulai mutasi di dadanya, di punggungnya, sama ini yang udah mulai mau full mutasi, tinggal di sayap sama di ekor yang belum. Nah, sayap sama ekor itu memang agak susah, pageh, bahasa Sundanya pageh. Jadi memang harus ada bantuan dari manusia dengan cara di stek atau dicabut sayap atau ekornya. Karena tadi pageh itu susah rontok, jadi bagusnya sih dicabut. Kalau kita mau visualnya jadi lebih bagus lagi. Nah, kalau kayak gini kan, tuh di sayap sama ekornya belum. Kalau sayap sama ekornya dicabut, di stek, nanti sayap sama ekornya bakal sama warna badannya si kenari ini. Nah, kita deketin ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, yang sebelah sih. Nah, seperti ini. Ini kan warna mentega anakan. Nah, yang sana itu tuh mulai mutasi. Yang ini juga anakan, latarnya cuman dia lebih pekat. Nah, kalau yang dua ini udah mau beres. Tuh teman-teman lihat ya, sama yang tadi baru loncat bedanya.
Nah yang 3 ini udah mau beres mutasi, tinggal kepalanya dikit lagi tuh dialis. Nah kalau ini anakan juga, ini anakan mulai mutasi juga. Nah teman-teman, kita lihat, saya coba tangkap, saya coba ambil supaya teman-teman lihat perbedaannya lebih jelas lagi. Ya teman-teman, ini saya ambil yang pertama anakan yang belum mutasi, jadi belum ada mutasi di badannya, masih warna anakan polos. Biasanya kalau anakan mulai mutasi itu dia mulai dari sini, dari dada di sini, kiri kanan. Jadi disebutnya nyeblas, kayak angka 11 dulu di dada dulu, terus mulai mutasi lagi itu di punggung. Nah kalau ini dipacokin teman-temannya, ini dipatokin teman-temannya. Cuman hasil patokannya lumayan tuh. Ini bulu baru yang tumbuh karena hasil dicabut lah sama teman-temannya. Biasanya kalau warna dicabutnya seperti ini, biasanya warna mutasinya lebih dari ini. Nah ini yang belum mutasi sama sekali, ya warnanya masih seperti warna mentega, seperti ini. Ini belum mutasi. Biasanya kenari merlok itu mulai mutasinya masuk usia 3 bulan, dari 2,5 bulan sampai 3 bulan dia baru mulai muncul di sini. Nanti kita lihat yang mulai mutasi. Ini yang belum mutasi sama sekali. Sekarang kita ambil yang udah mulai mutasi di dadanya sama di punggungnya. Nah ini teman-teman, ini kenari anakan yang udah mulai mutasi di dadanya. Ini udah 3 bulan, jalan mau ke 4 bulan. Nah kalau yang udah mutasi seperti ini, jadi warna barunya seperti ini. Ini berasal dari bulu anakannya yang rontok. Nah ini tumbuh bulu baru, bulu dewasanya warnanya yang lebih pekat seperti ini. Ya teman-teman, kelihatan perbedaan warnanya dari dada dulu. Nah ini kiri kanan seperti itu tuh. Masih ada juga bulu-bulu baru yang tumbuh. Nah tuh, sama di punggung biasanya. Nah ini teman-teman lihat, ini warna barunya. Perbandingan sama warna anakan, warna sayapnya ini aja tuh. Nah jadi kalau dilihat perbedaannya jelas mencolok kalau yang beneran merlok. Nah kayak gini nih, ini bakal bulu barunya yang mulai tumbuh, bulu dewasanya tuh itu. Terus di sayap juga dia mulai bulu-bulu sayap yang kecilnya yang atas tuh. Bulu sayap yang ini yang baru sama yang lama beda kan warnanya teman-teman ya tuh. Nah seperti ini. Nanti seiring berjalannya waktu, bertambahnya hari, makin banyak bulu anakannya yang rontok, berarti kan makin banyak bulu dewasa yang tumbuh. Nah nanti makanya perubahannya di situ. Nanti udah waktunya biasanya 6-8 bulanan beres full mutasi, seiring mulai juga gacor kalau jantan, sama kalau betina mulai siap. Jadi sama hampir bareng, pas bulunya beres biasanya di situ si jantannya mulai gacor atau betina mulai siap kawin kayak gitu. Kita ambil yang udah mau full mutasinya itu ya teman-teman, di sana tadi. Ya ini teman-teman yang mau hampir full. Ini di badannya udah hampir nutup semua mutasinya. Terus sayapnya juga udah ada yang mulai tuh, yang kecil-kecilnya udah mulai ganti. Nah biasanya yang page itu sayap sama ekor. Jadi kalau saya sih saya bantu di stek gimana peruntukannya. Kalau misalkan
mau ngambil nanti ngejar ke kontes, biasanya di kontes itu kalau rata semua warnanya penilaiannya lebih tinggi. Jadi gimana peruntukannya. Tapi kalau untuk ternak, kalau saya sih seperti gini aja, sayap sama ekornya nggak usah di stack, langsung dipisah aja ke box ternak biar lebih cepat siapnya. Karena kalau dicabut sayap sama ekor, minimal itu 2 bulan dari sekarang baru beres, baru rapi lagi sayap sama ekornya. Nah biasanya kalau betina atau jantan sayap sama ekornya lagi dicabut, biasanya nggak akan birahi. Nah jadi kalau untuk ternak mendingan kayak gini, masukin box ternak biar cepat kepancing birahinya. Nah ini ya teman-teman, tinggal sayap sama ekor. Terus di kepala juga ini lagi ngeberesin tuh, masih maaf. Nah masih ada yang mulai tumbuh. Tuh. Kalau saya stek sayap sama ekor, nanti pas udah beres di kepala semua, terus di badannya semua udah beres, baru di stek sayap sama ekornya. Tuh ini di dadanya juga masih naik lagi mutasinya tuh, tumbuh lagi bulu yang baru. Jadi belum beres lah istilahnya. Nah kayak gitu teman-teman tuh. Nah jadi kalau buat saya di Canary Merlok itu makin nambah umur ya harganya pasti makin naik, karena biasanya harga anakan sama harga yang mulai mutasi beda. Terus mutasinya nambah sampai kesiapan kayak gitu tadi, pasti harganya beda. Seperti video saya yang sebelumnya pernah saya bahas. Jadi kalau kita main di Canary warna itu, khususnya di Canary Merlok, sama seperti investasi. Misalkan kita ternak, punya anakannya, nggak kita jual dulu, kita jual pas remaja atau pas nanti siapan, harganya pasti beda, lebih mahal. Nah jadi itu ya teman-teman, keunikan atau keistimewaan Canary Merlok ya ada di warnanya tadi. Nah itu sambil berjemur tuh yang sebelah kanan. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa nambah informasi buat teman-teman semua, khususnya yang baru mengenal dan baru mulai menyukai Canary Merlok. Mudah-mudahan bisa segera memiliki Canary Merlok sesuai yang diinginkan. Makasih teman-teman untuk atensinya, tetap semangat, semoga sukses ternak kanarinya. Happy breeding.